terkait isu tentang skripsi palsu dan ijazah palsunya Pak Jokowi, sekarang nampaknya memasuki babak baru. Selain sangkaan atau tuduhan dari Rismon Sianipar yang lebih dulu pernah datang ke Fakultas Kehutanan di UGM dan melihat skripsinya Pak Jokowi itu banyak keganjilan, lalu disusul juga katanya beberapa orang bersama-sama Rismon Sianipar, Roy Suryo dan kawan-kawan itu datang kembali ke Fakultas Kehutanan UGM dan kembali melihat skripsi, dan Roy Suryo memberikan lebih menekankan mendukung seperti pernyataannya Rismon Sianipar itu, melihat beberapa kejanggalan di skripsi itu, baik font yang dikatakan oleh Rismon Sianipar dulu bahwa font tentang Times New Roman itu memang belum ada di tahun 85-an, belum masuk ke Indonesia, tapi juga Roy Suryo menambahkan bahwa lembar bimbingan skripsi itu kosong, tidak ada tanda tangannya, juga nama pembimbing dan sebagainya itu Pak Jokowi katanya salah menyebut dan lain sebagainya. Intinya mereka kemudian semakin galak gitu meyakini bahwa baik skripsi maupun ijazahnya Pak Jokowi memang palsu, nggak tanggung-tanggung, sudah menuduh palsu. Di sisi yang lain, Pak Jokowi sekarang tidak seperti yang pernah dituduhkan oleh Pandana Baban, bahwa segala sesuatu direspon hanya dengan cengengesan. Tidak, sekarang nampaknya Pak Jokowi menunjukkan kehormatannya, kemartabatannya sebagai warga negara, tapi juga terlebih sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yang pernah memerintah Indonesia ini selama 2 periode berturut-turut. Beliau sekarang merespon secara hukum. Gitu. Nah, ini menarik menurut saya, memang seperti itulah seharusnya, karena ini sudah terlanjur isu tentang ijazah palsu, isu tentang skripsi palsu itu sudah digaungkan begitu hebat oleh netizen. Bahkan di Solo katanya sudah ada yang menggugat tentang hal itu secara entah perdata, entah secara tata usaha negara. Tapi pada sisi yang lain di Jakarta juga sudah ada laporan pidana terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar dan lain-lain. Artinya kegaduhan ini sudah masuk ke babak atau ke ranah hukum, dan mestinya seperti itulah daripada terus-menerus hanya dibicarakan, diisukan secara hanya di media sosial. Kegaduhan ini harusnya begitu ketika sudah Pak Jokowi itu udah dituduh palsu dan seterusnya, pada sisi yang lain Pak Jokowi dan UGM sudah memberikan konfirmasi, penjelasan dan lain sebagainya bahwa memang beliau itu asli lulusan UGM, ijazahnya asli, tidak pernah memalsukan skripsi, tidak pernah memalsukan ijazah. Kan memang hanya satu kemungkinannya, atau pernyataan Rismon Sianipar, Roy Suryo itu yang benar, atau pernyataan Pak Jokowi dan UGM yang benar. Nah, karena itu sudah terjadi pergunjingan publik dan kemudian sudah masuk ke ranah hukum, seperti itulah yang mestinya diselesaikan. Kalau bagi saya pribadi, kecil kemungkinannya Pak Jokowi itu memalsu ijazah, karena logika saya melakukan logika saja, karena nggak pernah lihat, nggak pernah tahu barang yang dilihat oleh mereka itu ijazah, skripsi dan sebagainya. Tetapi secara logika adalah sangat-sangat berisiko, sangat terlalu berani kalau Pak Jokowi itu bukan alumni, bukan lulusan UGM, mengaku lulusan UGM. Itu menurut saya terlalu berat. Jadi itu hampir nggak masuk akal. Dan secara sederhana, kalau beliau itu di wisuda tahun 85, minimal itu pasti kan ada foto-foto dokumentasi tahun itu. Ada teman-teman seangkatannya tahun itu, untuk dengan mudah itu bisa dibuktikan. Tapi nampaknya sekarang Pak Jokowi memang sengaja nggak mau nunjukkan ijazah aslinya itu kepada tim pembela ulama dan aktivis itu, DPUA atau apa itu sengaja beliau merasa kalian yang nuduh silakan buktikan sendiri. Jadi dengan tenang
Pak Jokowi nyinyirin aja. Ya memang itu ya haknya beliau. Ngapain beliau diatur-atur mau dipaksakan dituntut oleh orang-orang itu untuk membuktikan ijazahnya. Nggak perlu Pak Jokowi sengaja seperti meledek gitu ya, malah memainkan TPUA itu. Dan itu hak beliau kan. Jadi silakan. Sekarang udah ke ranah hukum, ya dibuktikan aja secara hukum. Ya, tapi juga sebaliknya wartawan nggak boleh bawa foto ijazahnya. Ya mungkin dengan maksud memang membuat supaya TPUA itu semakin penasaran gitu ya, supaya Rismon Sianipar dan Roy Suryo dan kawan-kawan juga semakin penasaran gitu ya. Ya, tapi sekali lagi persangkaan saya ini baru logika, ya baru logika. Rasanya kecil kemungkinannya Pak Jokowi ini terlalu berani mengatakan saya alumni UGM, saya pemegang ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM, kalau itu memang tidak terjadi, gitu. Ya terlalu berani. Rasanya nggak masuk akal karena beliau itu kan ya selain mantan wali kota, mantan gubernur DKI, ya mantan presiden. Jadi rasanya kemartabatannya nggak mungkin dipertaruhkan. Hanya bohong tentang alma maternya, gitu. Ya hanya bohong tentang kesarjanaannya. Ya saya tidak yakin itu. Tetapi sekali lagi, memang inilah lebih baik seperti inilah dibuktikan secara hukum. Ya, karena pasti hanya ada satu kebenaran di antara dua pernyataan ini. Dan menurut saya eh, memang aparat penegak hukum dalam hal ini polisi sudah seharusnya proaktif ya, tidak membiarkan ini hanya menjadi bola liar, hanya menjadi pergunjingan publik. Ini kelihatannya ada orang yang mengatakan soal ijazah remeh-temeh. Iya, kalau ijazah itu ijazahnya saya, ijazah orang-orang rakyat biasa, mungkin itu soal remeh-temeh gitu ya, nggak berarti. Tapi kalau yang dimasalahkan adalah ini kepalsuan ijazah dari seorang mantan wali kota Solo, mantan gubernur DKI, mantan presiden, saya pikir ini sangat penting, sangat fundamental, maknanya sangat uh, signifikan untuk dibuktikan, karena ini adalah tokoh bangsa gitu loh. Yang dituduh palsu itu tokoh bangsa, ya. Nah, sekarang pertanyaan atau persoalannya adalah tinggal adu kekuatan pembuktian nanti di pengadilan, dan ini saya kira forum yang terhormat gitu ya, di pengadilan. Silakan Rismon Sianipar, Roy Suryo sebagai ahli-ahli IT ya membuktikan kebenaran pernyataannya itu ya, dan sebaliknya Pak Jokowi ya punya hak untuk membuktikan sebaliknya, apalagi sekarang Pak Jokowi sudah punya tim PH ya, dan saya nggak tahu tuh Roy Suryo, Rismon Sianipar siapa tim PH-nya, saya yakin sudah punya juga. Nah, silakan ini dibawa ke ranah hukum dan dibuktikan secara gamblang satu dan yang lain. Tentu ini punya risiko yang sangat signifikan bagi yang kalah dalam pembuktian. Beberapa pertanyaan, apakah pernyataan-pernyataan Roy Suryo, Rismon Sianipar dan lain-lain itu hoax ataukah fitnah ataukah mencemarkan nama baiknya Pak Jokowi? Saya kira tidak boleh terburu-buru di judgment semacam itu. Ya, mereka boleh kan punya hak untuk melakukan persangkaan-persangkaan gitu. Dan bahwa itu mereka mengumbar pernyataan-pernyataannya itu di media sosial, dan saya kira ya memang media sosial ini sebagai suatu realitas, sebagai suatu sarana yang saat ini menjadi satu realitas untuk mempublikasikan opini gitu. Jadi jangan setiap opini lalu dihakimi, belum-belum dimasukkan ke dalam delik gitu. Saya kira itu kan nanti menjadi membunuh kebebasan berpendapat gitu ya. Yang perlu adalah dorong mereka untuk membuktikan itu ke ranah hukum, itu aja. Ya. Dan sebaliknya pada sisi Pak Jokowi, inilah momen kehormatan Bapak itu ditegakkan, martabat Bapak ditegakkan gitu ya, sehingga sekali lagi tidak seperti yang Pandana Baban tuduhkan ke Pak Jokowi bahwa segala isu tentang Pak Jokowi itu hanya direspon dengan cengengesan. Saya kira kali ini nggak seperti itu, dan kita akan melihat, saya mengharapkan bahwa pertarungan hukum ini terjadi dengan fair, dengan objektif, dengan jujur, dengan adil, untuk membuktikan kebenaran. Apakah Pak Jokowi firm adalah alumni UGM, pemegang
ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM, atau sebaliknya. Yang benar adalah sangkaan-sangkaan, tuduhan-tuduhan dari Rismon Sianipar dan Roy Suryo. Itu catatan saya, dan salam merah putih.